Bayangkan, kakek kamu tidak pernah memberitahu rahasia ini. Cara sederhana tapi kuat untuk memastikan kamu tidak pernah jatuh miskin. Ini bukan soal penghasilan besar, tapi tentang langkah-langkah cerdas yang bisa dilakukan siapa saja untuk mengamankan masa depan. Dari mengelola uang hingga membangun dana darurat, ini adalah pelajaran yang mungkin tidak pernah diajarkan di sekolah, tapi sekarang kamu bisa memahaminya dan mempraktikannya. 1. Kelola arus kas dengan cermat dan gaya hidup. Mengelola arus kas dengan cermat adalah fondasi keuangan yang penting untuk menjaga kestabilan keuangan dan menghindari jebakan kemiskinan. Pertama-tama, kita perlu memahami arus masuk dan keluar keuangan kita sendiri. Setiap pendapatan yang masuk, apakah itu gaji, keuntungan bisnis, atau sumber pendapatan lain, harus tercatat dengan jelas. Begitu juga dengan pengeluaran. Dengan mengetahui seberapa banyak kita menghasilkan dan membelanjakan, kita bisa mengidentifikasi kemana perginya uang setiap bulannya. Menyusun anggaran adalah langkah berikutnya. Salah satu metode yang populer adalah prinsip 50-30-20. Ini berarti bahwa 50% dari pendapatan digunakan untuk kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan transportasi. 30% untuk keinginan seperti hiburan atau makan di luar, dan 20% lainnya untuk tabungan dan investasi. Dengan membagi pengeluaran seperti ini, kita dapat lebih sadar terhadap apa yang benar-benar penting dan apa yang sekadar keinginan. Menghindari gaya hidup konsumtif adalah salah satu kunci utama dalam mengelola arus kas. Di era media sosial, godaan untuk mengikuti tren gaya hidup tinggi seringkali sangat kuat. Namun, kenyataannya adalah bahwa gaya hidup yang didorong oleh keinginan untuk mengikuti tren tidak akan pernah berujung, dan justru bisa membahayakan kondisi finansial kita dalam jangka panjang. Alih-alih menghabiskan uang untuk hal-hal yang hanya memberi kepuasan sesaat, kita bisa mempertimbangkan untuk membeli barang-barang yang memang kita butuhkan atau yang akan bernilai dalam jangka panjang. Misalnya, investasi dalam alat kerja atau pendidikan tambahan bisa membuka peluang lebih baik daripada sekadar memburu produk terbaru atau perjalanan mewah. Selain itu, penting untuk terus mengevaluasi anggaran setiap bulan dan menyesuaikannya sesuai kebutuhan. Jangan ragu untuk memangkas pengeluaran yang dirasa tidak perlu, atau meningkatkan porsi tabungan ketika ada pendapatan tambahan. Arus kas yang dikelola dengan baik akan memberikan kita ruang untuk lebih fleksibel dalam merencanakan masa depan, dan membantu kita lebih siap dalam menghadapi perubahan tak terduga. Dengan pendekatan yang cermat terhadap uang, kita bisa mencapai stabilitas finansial tanpa harus bergantung pada utang atau tergoda oleh gaya hidup tinggi. 2. Bangun dana darurat. Dana darurat adalah salah satu elemen penting dalam keuangan pribadi yang seringkali diabaikan. Padahal, memiliki dana darurat berarti kita memiliki jaring pengaman finansial untuk menghadapi situasi tak terduga. Kehilangan pekerjaan, keadaan darurat kesehatan, atau kebutuhan mendesak lainnya bisa terjadi kapan saja. Dan memiliki dana darurat akan mengurangi tekanan finansial yang mungkin kita alami saat itu terjadi. Idealnya, dana darurat setidaknya mencakup 3 hingga 6 bulan pengeluaran rutin. Ini berarti jika semua pemasukan tiba-tiba terhenti, kita masih memiliki cadangan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makan, transportasi, sewa, dan kebutuhan lainnya. Mengumpulkan dana darurat bisa dimulai dengan menyisihkan sebagian kecil dari pendapatan bulanan kita. Mungkin awalnya hanya 1 atau 2% dari penghasilan. Tetapi seiring waktu dan disiplin, jumlah tersebut akan tumbuh menjadi simpanan yang signifikan. Ketika membangun dana darurat, penting untuk memilih tempat penyimpanan yang liquid, artinya mudah diakses saat dibutuhkan. Rekening tabungan reguler atau rekening khusus dana darurat adalah pilihan yang baik, karena memungkinkan kita mengambil dana sewaktu-waktu tanpa penalti. Hindari menaruh dana darurat dalam bentuk investasi berisiko tinggi, seperti saham atau properti, karena nilai investasi ini bisa turun drastis saat kita membutuhkannya. Dana darurat juga memberi kita kebebasan untuk membuat keputusan yang lebih berani dalam aspek lain, seperti investasi atau karir. Dengan adanya cadangan finansial, kita tidak perlu merasa terlalu tertekan untuk menerima pekerjaan atau peluang yang mungkin tidak cocok dengan kita, karena kita memiliki dana yang bisa menopang sementara waktu. Lebih jauh lagi,
Memiliki dana darurat juga mengajarkan kita disiplin finansial dan kepercayaan diri dalam mengelola uang. Dengan memiliki dana darurat, kita bisa menghadapi masa depan dengan lebih tenang, karena kita tahu bahwa ada dana cadangan yang siap membantu di saat-saat sulit. Menabung sedikit demi sedikit setiap bulan untuk dana darurat mungkin terasa sederhana, tetapi dampaknya terhadap kehidupan finansial kita sangat besar. Dana ini adalah perisai yang akan membantu kita menghadapi masa sulit dengan lebih kuat, menghindari utang, dan tetap melangkah maju dengan keyakinan. 3. Fokus pada pendidikan dan pengembangan keterampilan. Investasi dalam diri sendiri adalah langkah finansial paling menguntungkan yang dapat diambil. Di dunia yang berubah dengan cepat, keterampilan dan pengetahuan adalah modal yang akan terus meningkat nilainya, tanpa pernah mengalami depresiasi. Fokus pada pendidikan dan pengembangan keterampilan adalah dasar penting untuk membangun karir yang stabil dan berpotensi tinggi, dan ini adalah salah satu langkah nyata untuk menghindari kemiskinan. Mengembangkan keterampilan tidak harus selalu tentang kembali ke pendidikan formal. Belajar keterampilan baru atau meningkatkan kompetensi di bidang yang sudah kita geluti dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengambil kursus online, menghadiri workshop, atau bahkan belajar dari pengalaman kerja sehari-hari. Keterampilan praktis seperti manajemen waktu, kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, hingga keterampilan teknis seperti penguasaan perangkat lunak tertentu atau kemampuan coding, adalah hal yang bisa membuka lebih banyak peluang kerja dan karir. Selain keterampilan praktis, mengembangkan soft skills juga tidak kalah penting. Kemampuan untuk bekerja dalam tim, memiliki empati, dan keterampilan kepemimpinan seringkali menjadi nilai tambah yang dicari oleh banyak perusahaan. Di era digital, di mana pekerjaan tidak selalu mengharuskan kita berada di kantor, kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan efisien juga menjadi sangat berharga. Pendidikan juga tidak harus mahal. Ada banyak sumber daya gratis atau murah yang bisa kita akses, seperti video pelatihan di YouTube, blog edukasi, atau kursus daring di platform seperti Coursera, Udemy, atau Han Academy. Kuncinya adalah konsistensi dalam belajar dan keinginan untuk selalu mengembangkan diri. Jika kita ingin bertahan dalam persaingan global dan menghindari risiko kemiskinan, kita perlu siap beradaptasi dengan perkembangan zaman. Membangun jaringan profesional juga merupakan bagian penting dari pengembangan keterampilan. Banyak peluang karir terbuka karena kita dikenal dalam jaringan yang relevan. Bergabung dalam komunitas profesional, menghadiri acara industri, atau terlibat dalam proyek kolaboratif adalah cara-cara untuk memperluas jaringan dan membuka lebih banyak pintu. Ketika kita memiliki keterampilan dan jaringan yang kuat, kita tidak hanya memiliki lebih banyak pilihan, tetapi juga mengurangi risiko ketidakstabilan finansial yang bisa muncul dari ketergantungan pada satu sumber pendapatan saja. Investasi dalam pendidikan dan pengembangan diri memang mungkin tidak memberikan hasil langsung. Namun, manfaat jangka panjangnya sangat besar, terutama dalam meningkatkan daya saing dan ketahanan kita di pasar kerja. Dengan keterampilan yang terus diperbarui, kita tidak hanya memperluas peluang untuk karir yang lebih baik, tetapi juga memiliki pondasi yang kuat untuk kehidupan finansial yang lebih stabil. 4. Mengatur utang dengan bijak. Mengatur utang dengan bijak adalah salah satu keterampilan finansial yang sangat penting. Utang bisa menjadi alat yang sangat berguna bila digunakan dengan benar. Namun bisa juga menjadi beban yang menghancurkan stabilitas finansial jika tidak dikelola dengan hati-hati. Kunci untuk menghindari jebakan utang adalah memahami perbedaan antara utang produktif dan utang konsumtif. Utang produktif adalah utang yang diambil dengan tujuan meningkatkan nilai aset atau pendapatan kita. Contoh utang produktif termasuk pinjaman untuk pendidikan yang dapat meningkatkan karir, atau kredit untuk memulai bisnis. Di sisi lain, utang konsumtif adalah utang yang diambil untuk barang-barang yang nilainya cepat menurun atau hanya memenuhi keinginan sesaat, seperti membeli pakaian bermerek atau gadget terbaru. Utang konsumtif seringkali memicu kebiasaan berutang terus-menerus dan sulit dihilangkan, karena umumnya tidak memberi nilai tambah yang berarti. Saat memutuskan untuk berutang, pastikan bahwa kita mampu membayar cicilan tanpa mengorbankan kebutuhan dasar atau tujuan keuangan lain. Menghitung debt-to-income ratio, DTI,
atau rasio utang terhadap pendapatan bisa menjadi alat untuk mengevaluasi apakah kita terlalu terbebani utang. Idealnya, rasio ini tidak lebih dari 30% dari pendapatan bulanan kita. Dengan menjaga rasio utang tetap rendah, kita memiliki fleksibilitas keuangan lebih besar dan tidak perlu merasa tertekan oleh kewajiban bulanan yang tinggi. Membayar utang tepat waktu adalah kebiasaan penting dalam menjaga kesehatan finansial. Ketika kita menunda pembayaran, bunga akan semakin tinggi, dan denda keterlambatan akan membebani keuangan kita lebih lanjut. Selain itu, reputasi kredit kita akan terpengaruh, yang bisa menyulitkan kita dalam mendapatkan pinjaman di masa depan. Maka, penting untuk menetapkan pengingat atau sistem otomatisasi agar pembayaran selalu dilakukan tepat waktu. Jika kita sudah memiliki utang yang banyak, salah satu strategi untuk mengatasinya adalah metode debt snowball atau debt avalanche. Metode debt snowball adalah dengan membayar utang terkecil terlebih dahulu untuk membangun motivasi dan kebiasaan. Sementara metode debt avalanche adalah dengan memprioritaskan utang berbunga tinggi agar beban bunga berkurang lebih cepat. Kedua metode ini bisa disesuaikan dengan preferensi pribadi kita. Memahami utang dan mengelolanya dengan bijak juga berarti kita menghindari godaan kartu kredit atau pinjaman cepat dengan bunga tinggi. Kartu kredit memang menawarkan kemudahan, tetapi jika tidak digunakan dengan hati-hati, bisa membuat kita terjebak dalam spiral utang yang sulit keluar. Gunakan kartu kredit hanya untuk kebutuhan yang sudah direncanakan, dan pastikan selalu melunasi tagihan secara penuh setiap bulan untuk menghindari bunga yang terus menumpuk. Mengelola utang secara bijak memungkinkan kita memiliki lebih banyak kendali atas keuangan dan lebih siap menghadapi situasi darurat. Dengan disiplin dalam membedakan antara utang yang sehat dan utang yang merugikan, kita bisa menjaga kesehatan finansial jangka panjang dan tetap memiliki ruang untuk bertumbuh tanpa terbebani oleh cicilan yang tak terkendali. 5. Investasi untuk masa depan. Membuat keputusan untuk berinvestasi berarti memilih untuk mempersiapkan masa depan, memastikan keamanan finansial, dan membangun aset yang akan terus berkembang. Di era sekarang, investasi bukan lagi sekadar pilihan tetapi menjadi kebutuhan untuk menjaga nilai aset dan menghadapi inflasi. Investasi memungkinkan kita untuk memanfaatkan uang secara produktif agar nilainya tumbuh dari tahun ke tahun, memberikan keuntungan yang akan sangat berguna di masa mendatang. Memulai investasi sebaiknya dilakukan sedini mungkin, karena semakin lama kita berinvestasi, semakin besar pula potensi keuntungan yang bisa didapat melalui efek compounding atau penggabungan bunga. Compounding berarti bunga yang dihasilkan dari investasi awal akan turut menghasilkan bunga lagi di masa mendatang, sehingga nilai investasi terus bertambah seiring waktu. Prinsip ini menunjukkan bahwa semakin dini kita memulai investasi, semakin tinggi kemungkinan kita mendapatkan keuntungan jangka panjang yang signifikan. Namun, dalam berinvestasi, penting untuk memahami bahwa tidak semua investasi memiliki risiko dan hasil yang sama. Ada banyak instrumen investasi yang dapat dipilih sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan kita. Bagi mereka yang lebih berhati-hati, instrumen berisiko rendah seperti deposito dan obligasi pemerintah bisa menjadi pilihan yang aman, karena nilai pokok investasi relatif terjaga dan risiko kerugian sangat kecil. Bagi yang bersedia mengambil risiko lebih besar demi potensi keuntungan yang lebih tinggi, investasi di saham, reksadana saham, atau bahkan properti bisa menjadi opsi menarik. Saham, misalnya, memberikan peluang untuk mendapatkan keuntungan besar, tetapi nilai investasinya dapat berfluktuasi dengan cepat sesuai kondisi pasar. Diversifikasi adalah salah satu prinsip penting dalam investasi. Ini berarti kita tidak menaruh semua aset dalam satu jenis investasi saja, melainkan menyebarkannya ke berbagai instrumen. Dengan diversifikasi, kita bisa mengurangi risiko kehilangan besar jika salah satu investasi mengalami kerugian. Selain itu, diversifikasi juga memungkinkan kita memanfaatkan berbagai sumber keuntungan. Misalnya, sebagian dana diinvestasikan dalam saham untuk potensi keuntungan tinggi, sebagian lagi di obligasi atau emas sebagai bentuk perlindungan nilai. Penting juga untuk terus belajar dan memahami perkembangan pasar. Pasar investasi selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan politik, baik di dalam maupun di luar negeri. Sebagai investor,
Kita perlu memperhatikan informasi terkini untuk bisa membuat keputusan yang tepat. Mengikuti berita ekonomi, berlangganan laporan pasar, atau bahkan berkonsultasi dengan ahli keuangan dapat membantu kita membuat pilihan yang lebih bijaksana. Investasi untuk masa depan bukan hanya tentang memperoleh keuntungan finansial, tapi juga untuk mencapai kebebasan finansial. Kebebasan finansial memungkinkan kita membuat pilihan tanpa tekanan keuangan yang mengikat, memberi ruang untuk mengejar impian tanpa kekhawatiran. Dengan investasi yang tepat, kita bisa membangun dana pensiun, membeli rumah impian, atau sekadar memastikan bahwa kita bisa menikmati hidup dengan tenang. Investasi yang baik bukanlah tentang menjadi kaya secara instan, tetapi tentang membangun fondasi keuangan yang solid dan berkelanjutan. Kesimpulan: setiap orang memiliki tujuan keuangan yang berbeda-beda, namun ada satu hal yang hampir selalu sama: keinginan untuk mencapai stabilitas finansial dan hidup dengan nyaman tanpa harus khawatir tentang uang. Menghindari kemiskinan bukanlah hal yang terjadi secara kebetulan, atau hanya untuk orang-orang yang berpenghasilan besar. Ini adalah hasil dari perencanaan yang matang, disiplin, dan kemauan untuk belajar serta beradaptasi terhadap perubahan. Dalam langkah pertama, kita belajar tentang pentingnya mengelola arus kas. Dengan memahami berapa banyak pendapatan yang masuk dan kemana uang tersebut dibelanjakan, kita memiliki kendali penuh atas keuangan. Budgeting, atau membuat anggaran, adalah praktik yang mungkin terlihat sederhana, tetapi justru merupakan landasan utama untuk setiap keputusan keuangan. Menjaga arus kas agar selalu positif, membatasi pengeluaran yang tidak perlu, dan hidup sesuai kemampuan adalah kunci untuk menjaga keuangan tetap sehat. Selanjutnya, membangun dana darurat menjadi bentuk perlindungan dari risiko finansial yang tak terduga. Kehilangan pekerjaan, keadaan darurat kesehatan, atau kerusakan properti adalah hal-hal yang bisa terjadi kapan saja, dan tanpa dana darurat, kita bisa jatuh ke dalam lubang utang. Dengan memiliki cadangan yang cukup, kita tidak hanya terlindungi, tetapi juga bisa merasa lebih tenang dalam menjalani hidup sehari-hari. Membangun diri dan keterampilan kita sendiri adalah langkah penting berikutnya. Pendidikan dan pengembangan keterampilan adalah investasi dalam diri sendiri yang akan memberikan hasil dalam jangka panjang. Di dunia yang terus berubah, memiliki keterampilan yang relevan dan adaptif akan memberikan kita keunggulan kompetitif, membuka peluang baru, dan menjaga kita tetap relevan dalam pasar kerja yang semakin ketat. Mengelola utang dengan bijak adalah langkah keempat yang krusial. Utang memang bisa menjadi alat yang bermanfaat jika digunakan secara bertanggung jawab. Namun, tanpa kontrol yang baik, utang bisa menjadi beban yang sulit diatasi. Dengan membedakan antara utang produktif dan konsumtif, serta selalu membayar utang tepat waktu, kita bisa menghindari tekanan finansial yang tidak perlu dan menjaga reputasi kredit kita tetap baik. Akhirnya, investasi adalah upaya untuk mempersiapkan masa depan. Melalui investasi, kita belajar untuk menghargai waktu, memperkuat disiplin, dan mengembangkan pandangan jangka panjang terhadap uang. Meskipun investasi seringkali melibatkan risiko, dengan pengetahuan dan strategi yang baik, kita bisa memanfaatkan investasi untuk meraih kebebasan finansial. Pada akhirnya, perjalanan untuk menghindari kemiskinan dan mencapai kestabilan finansial adalah perjalanan jangka panjang yang membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan kemauan untuk terus belajar. Tidak ada jalan pintas atau cara cepat untuk mencapai kebebasan finansial. Namun, dengan menjalani setiap langkah ini dengan penuh kesadaran, kita bisa membangun kehidupan yang lebih aman, bebas dari kekhawatiran, dan memiliki kesempatan untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita.